Halo semuanya, pada video dokumentasi ini kita akan membahas bagaimana cara menambahkan keyword carousel pada chatbot kita. Nah, ini tuh keyword yang paling ditunggu-tunggu, yang paling diinginkan sama kreator chatbot ya. Kenapa? Kita lihat saja langsung. Nah, keyword carousel tuh contohnya kayak gini nih. Sama kayak buttons tapi ada banyak. Bisa di scroll ke kanan ke kiri. Dan untuk datanya tuh ya kita anggap saja satu ini tuh satu tabel, dan tabelnya tuh kita bisa buat maksimal 10 biji. Oke, kita langsung aja ke proses pembuatannya. Kalian isi pada bot ini, jangan lupa kalian isi sesuai keinginan kalian. Lalu pada keywordnya kita isi misalnya list member twice. Nah, kebanyakan deh ini mah, 2 orang aja, keywordnya 2 orang. Alt text-nya sudah dijelaskan pada 2 video dokumentasi sebelumnya, di mana adalah preview text yang kita dapatkan yang bisa kita lihat di chatlist. Di chatlist ya, bukan di chatroom. Nah, ini tuh chatroom, ini chatroom. Kalau misalnya chatlist itu adalah yang kumpulan orang-orang itu kan ada Udin, Usep. Nah, itu ada chatlist. Misalnya listnya ini contoh carousel. Image aspect ratio-nya sudah dijelaskan sebelumnya. Untuk kalau misalnya kita ngisi square, berarti si gambarnya itu akan square gini, kotak. Kalau misalnya kita ngisi rectangle, maka si gambar itu akan rectangle berdasarkan rasio 1:51 Untuk image size-nya ada cover, ada contain. Kita isi cover aja. Nah, kalau misalnya kita ngisi image size-nya tuh contain, nah kita wajib atur image background color-nya. Tapi kalau nggak diatur juga gak apa-apa, karena di field-nya tuh warna putih dari sananya. Lalu di sini ada respond first tabel, ada image thumbnail. Oh iya, penjelasan dulu, kan ini ada tulisan respond first tabel. Nah, jadi pada keyword ini tuh kita nge-setting tabel pertamanya dulu. Nanti tabel kedua, ketiga, keempat kita setting belakangan. Nah, di tabel pertama ini juga sebagai penentu apakah tabel yang lain mau kasih gambar atau enggak, mau berapa button. Nah, settingnya di sini. Kalau misalnya di tabel 1 kita kasih gambar, maka di tabel 2, 3 sampai seterusnya wajib ngisi gambar, pakai gambar. Kalau misalnya di tabel 1 kita cuma ngisi button ini tuh cuma 2 biji, ya berarti tabel seterusnya cuma bisa 2 biji. Maksimal 3 ya untuk carousel, nggak sampai 4 kayak button. Oke, kita langsung isi aja. Misalnya kita pengen pakai gambar di tabelnya ini, di carousel ini, kita isi choose file. Lalu title-nya itu yang ini nih, yang bold ini, yang tebal ini. Misalnya isi kita tabel 1, deskripsi 1, deskripsinya itu deskripsi 1 aja. Bebas ya, jangan ngikutin ini. Jika sudah, ini ada image action. Image action itu sama seperti yang button, ketika kita ngeklik si gambarnya akan tereksekusi sebuah aksi. Kita isi kotak kosongkan aja lah. Untuk buttonnya kita mau bikin 2. Misalnya message 1 adalah hi, labelnya hi, dan ketika diklik akan kita ngirimkan teks halo. Untuk URL kedua kita URL aja, misalnya kita Google juga, https google.com, submit. Nah, sukses add keyword. Nah, sekarang kita buktikan, kita tes langsung aja. Tadi keyword itu 2 orang. Nah, ini responnya kayak gini, tabel 1. Benar kan tadi, isinya tabel 1, deskripsi 1, udah hi, ada google.com juga. Kita coba klik di HP saya, klik halo, dan ketika saya ngeklik si button 2, HP saya langsung teralihkan ke browser. Oke, sekarang kita lanjut untuk menambahkan tabel keduanya. Untuk menambahkan tabel kedua, kita klik keyword check. Lakukan scroll ke bawah dan pilih pada carousel. Kalian pilih botnya sesuai bot yang tadi. Lalu di sini kan ada list keyword ya. Kalau misalnya kalian udah nambahkan keyword banyak, nanti akan muncul banyak. Kita mau ngedit yang tadi keywordnya tuh 2 orang. Di sini juga kan dikasih tahu ada title table 1, ada title tabel 2. Kalau misalnya table 2 belum dibikin, ya titlenya pasti kosong. Di action ini kalian pilih yang warna hijau ini, yang warna biru ini untuk nambah tabel. Kalau misalnya kalian klik yang hijau ini, kita ngedit lagi si
tabel pertamanya. Kita ngedit si ketentuan carouselnya. Ketentuan itu apa aja sih? Yaitu keywordnya, alt text-nya, dan image aspect ratio-nya. Nah, kalau misalnya kita pengen ngedit tabel 1 gimana? Nah, ini. Buat ngedit tabel 1, tabel 2, tabel 3 sampai 10, kita ngeklik tombol yang warna biru ini, yang bentuknya kayak tabel. Kita klik. Nah, di sini akan muncul list tabelnya. Di sini ada yang kosong, ada yang keisi. Karena tabel 1 udah keisi, ya pasti langsung ada datanya. Dan bisa kita edit, tapi bisa kita hapus. Kalau misalnya kita pengen ngapus tabel 1, ya berarti secara otomatis kita harus ngapus keywordnya. Untuk ngapus keyword tuh ada di sini. Nah, ngapus keyword, klik tombol yang sampah ini yang warna merah. Oke, kita ngedit tabel 2-nya. Nah, ini tabel 2. Nah, karena kita ngasih gambar di tabel pertama, maka muncul ini nih, image thumbnail required. Wajib diisi. Kita choose file. Kita image background colornya, isi jadi putih. Lalu title-nya misalnya text description, deskripsi aja lah, deskripsi. Tipe message-nya kita balik image action, kita kosongin aja lah. Nah, ini untuk image action beda kayak gambar ya. Kalau misalnya kita tabel 1 dikasih image action, dikasih gambar, berarti kan tabel keduanya dikasih gambar juga. Kalau image action opsional. Kenapa opsional? Ya mungkin karena image action itu berada di belakang ya, gak ditampilin langsung ke user. Dan kalau misalnya kita gak ngasih gambar, image action ini tetap muncul ya, form ini tetap muncul, tapi gak guna diisi juga. Oke, kita langsung aja ke buttons-nya. Karena kita tadi ngisi 2 kan, dan ini button action itu langsung muncul 2 biji, dan wajib kalian isi semuanya. Kita isi asal aja dulu lah biar cepat. Oke, untuk yang pertama tipenya message, kedua juga tipenya message. Kenapa nggak URL juga? Kenapa nggak URL kayak tabel 1? Nah, untuk button action ini kan ngaturnya bebas ya, gak terpaku sama sekali. Yang penting mah message, postback, URL, udah itu aja. Kan bebas mau atur diacak juga terserah. Jika sudah, akan klik submit. Nah, berhasil. Sekarang kita coba tes langsung di botnya. Untuk keywordnya itu 2 orang. Nah, di sini ada responnya, ini contoh carousel, tinggal start saya screenshot dulu dari HP. Nah, berhasil. Di sini keywordnya 2 orang, lalu yang tadi kan tes pertama cuma 1 tabel, tes kedua menjadi 2 tabel. Nah, kan ini kan ada beberapa perubahan ya, soalnya tadi ada error. Oke. Berarti cukup sekian aja untuk video dokumentasi kali ini. Kita bertemu lagi di video dokumentasi lainnya.